Shalom, selamat tahun baru 2022 untuk ibu-ibu semua. Saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada dan masih boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah akan dimulai oleh Ibu Sulis, nanti saya yang akan melanjutkan dalam seri. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Sulis. Terima kasih Ibu Gembala. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Shalom. Kita bersyukur ya ibu-ibu. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, tapi satu hal, Tuhan tetap menyertai kita. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya selalu ada buat kita. Amin. Dan kita juga berkeyakinan penuh kepada Tuhan, memulai ibadah pada sore hari ini, dan tahun ini kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, KW kita, gereja kita, semuanya yang ada dalam gereja kita ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan terus supaya semuanya makin hari makin baik dan lebih baik lagi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan ibu-ibu, mari kita awali dengan berdoa dulu. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, sungguh suatu yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa menyenangkan hati-Mu lewat apa yang ada saat ini. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kerinduan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan saat ini. Kami mohon lancarkan semuanya ya Bapa. Berikan yang terbaik kepada kami senantiasa ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah KW online kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Bapa senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Kita bersyukur senantiasa buat apa yang ada saat ini. Karena begitu baiknya Tuhan buat kita. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya Yesus.
Begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat buat hidup kita. Kita layak bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan di hidupku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau baik
Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu tiada berkesudahan, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak habis bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih di awal tahun ini Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Izinkan kami anak-anak-Mu untuk menerima kebenaran firman pada petang hari ini. Lewat hamba-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menerima setiap firman yang kami dengar dengan baik. Ya Roh Kudus, ajar kami, anak-anak-Mu, untuk mau belajar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat tahun baru. Saya ucapkan untuk kita semua hari ini. Tahun yang baru mengawali tahun 2022. Saya tahu, kita semua tahu, pandemi masih ada, walaupun berkurang, tapi sudah ada berita yang tidak enak lagi didengar mengenai varian baru. Tapi hari ini kita sudah dibawa Tuhan memasuki tahun yang baru, berarti Tuhan sudah siap untuk menjaga dan melindungi kita. Hari ini saya ingin sharing, saya ingin mengingatkan kita semua. Kalau biasanya tahun baru itu semua orang, termasuk saya sendiri, biasanya itu kita punya resolusi, kita punya tekad-tekad yang baru. Bagaimana nanti tahun 2022 kita harus apa? Bahkan beberapa dari antara kita mungkin mempunyai target tertentu dalam hidup. Kadang-kadang targetnya nggak harus tinggi ya. Kalau kayak saya gitu suka pasang target kayak saya tahun ini harus bisa berdoa lebih lagi dari yang sebelumnya. Saya tahun ini harus bisa membaca Alkitab lebih lagi daripada yang sebelumnya. Sebenarnya tekad-tekad seperti itu sering saya wacanakan di awal tahun. Dari saya umur berapa gitu saya udah sering banget namanya punya tekad. Oke, tahun ini, masuk tahun baru ini, saya mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, pasti ada kegagalan, pasti ada kemudian, kok jadi sibuk banget ya rasanya hari demi hari berlalu, sampai akhirnya kemudian 31 Desember lagi, dan kembali bertekad ulang, terus kemudian begitu, dan kemudian begitu. Di sini saya mau sharing, kenapa sih kadang-kadang tekad kita untuk memulai suatu kebiasaan yang baik atau bahkan untuk menghentikan kebiasaan yang buruk seringkali itu tidak berhasil. Karena seringkali tekad-tekad yang kita bikin, resolusi yang kita bikin, itu fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita hanya seperti kayak wacana biasa aja. Contohnya hal simpel ya, saya mau baca Alkitab lebih intens daripada sekarang. Saya mau berdoa lebih banyak waktu untuk berdoa daripada sebelumnya gitu. Tapi apakah fokus kita itu kepada Tuhan atau bahkan kita cuma asal mengucapkan tekad, asal mengucapkan wacana kalau saya mau lebih giat lagi di dalam Tuhan. Kadang-kadang karena kita cuma berwacana, kadang-kadang ketika kita cuma kayak cuma motivasi singkat dari diri kita sendiri. Saya mau lebih ini, saya mau lebih itu. Tapi fokus kita bukan ditujukan kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian kita gagal dan terus gagal dalam hidup kita. Hari ini kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang saya merasa di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa.
Kadang-kadang segala keinginan kita, segala tekad kita, segala target, resolusi, apapun itu yang kita suka buat, kalau bukan dasarnya Tuhan, kalau bukan fokus kita kepada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tuh cuma kayak asal ngomong, seakan-akan ya udah lewat begitu aja. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, fokuslah kepada Tuhan. Kalau bikin tekad, kalau bikin suatu kemauan untuk mengawali tahun yang baru, apakah kita sudah berfokus kepada Tuhan atau belum? Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang baru di tahun 2022 ini. Mungkin begitu banyak hal yang sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, kita merasa, kok kayak gini ya Tuhan? Atau kalau misalnya kita sudah merasa cukup, saya sudah senang dengan posisi saya saat ini, saya sudah senang dengan keadaan saya hari ini. Jadi udah jangan diubah-ubah lagi ya Tuhan gitu ya. Kan kadang pilihannya cuma dua, kita sudah selesai, kita sudah mengucap syukur atas keadaan kita yang sekarang, atau kita malah merasa keadaan kita yang sekarang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah hari ini Tuhan mengajarkan kita, kalau kita mau hidup bahagia, hidup dalam damai sejahtera, hidup yang hidup yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Tekad kita pun harus jelas. Bagaimana kita mau berjuang di tahun ini? Bagaimana kita mau berjalan bersama Tuhan di tahun ini? Di sini saya punya yang pertama, tekad apa yang benar gitu ya. Berdoa untuk hikmat agar kita tahu bagaimana cara menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi bukan maunya kita berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan tuh pengen saya di tahun 2022 ini maunya gimana. Ya kita coba ikutin maunya Tuhan itu. Jangan menganggap diri kita, saya maunya saya seperti ini Tuhan. Bukan kita yang mengatur hidup kita, tapi biarkanlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Jadi kita cuma minta hikmat Tuhan aja. Tuhan, apapun yang kamu mau dalam hidup saya tahun ini, saya pasrah Tuhan, saya berserah. Tuhan bawa saya, Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk bisa melaksanakan apapun itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya, lalu kemudian yang kedua, andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena bukan kayak Filipi 4 ayat 13 tadi ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang sehat, sehingga kita tidak terpapar oleh virus apapun. Bukan kita yang hebat sehingga kita bisa naik jabatan. Bukan kita yang hebat sehingga gaji kita bisa naik, sehingga penghasilan kita bertambah, dan apapun itu, bukan kita, tapi Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari kita di tahun 2022 ini. Lalu kemudian yang ketiga, jangan putus asa dengan kegagalan yang mungkin terjadi. Ya, saya pas sampai di nomor 3 ini saya kok kayak Tuhan udah ingetin duluan gitu ya. Kadang-kadang kita punya tekad, kadang-kadang kita punya suatu target. Kemudian ketika kita gagal, kita udah kayak lemes duluan. Kok nggak sesuai sama mau saya? Kok kayak gini ya Tuhan? Tapi hari ini Tuhan sudah ingatkan dulu di awal tahun ini. Jangan putus asa dengan kegagalan yang mungkin terjadi. Itu artinya apa? Dalam menghadapi hari demi hari kita di depan, kita pasti akan mengalami kegagalan. Tuhan nggak bilang kamu pasti berhasil, kamu pasti tidak akan gagal. Tuhan nggak bilang gitu. Hari ini saya dibawa Tuhan. Setelah kita harus berdoa, minta hikmat Tuhan, setelah kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan,
Ketika dalam posisi seperti itu pun Tuhan tetap ingatkan kita, jangan sampai kita putus asa, karena gagal itu pasti dan mungkin terjadi. Tapi Tuhan bilang, gagal nggak apa-apa. Gagal itu lebih jauh lagi. Ya, kalau kita gagal, kalau suatu saat dalam tahun ini kita mengalami kegagalan, ingatlah firman Tuhan hari ini. Ingatlah kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita bisa maju. Kegagalan yang nantinya atau yang sedang kita alami hari ini, itu biarlah menjadi suatu motivasi kita untuk melangkah lebih jauh ke depan, untuk kita bisa lebih memandang Tuhan di depan, untuk kita lebih bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Kegagalan hari ini bukan berarti kita gagal selamanya. Kegagalan hari ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita ke depannya akan lebih baik lagi dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, lalu yang terakhir, yang keempat, Tuhan ingatkan kepada kita semua, pada saya juga. Ketika kita tidak mengalami kegagalan, kan tadi kan kalau gagal, kalau misalnya kita dibuat Tuhan berhasil, jangan sombong, tapi berikan kemuliaan bagi Allah. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Ketika kita berhasil, jangan sombong. Saya hari ini merasa Tuhan itu baik sekali sama saya, sama keluarga saya, sama apapun yang saya terima hari ini. Saya tahu dan saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Saya diizinkan Tuhan mengalami kegagalan. Saya juga diizinkan Tuhan mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi di sini saya belajar, kalau saya tidak mau putus asa, saya mau tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bersama dengan kita semua hari ini. Lalu ketika Tuhan menjawab apa yang kita doakan, ketika kita berasa, wah, saya berhasil gitu. Tuhan juga ingatkan kita sekali lagi, jangan sombong. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, tekad kita, tekad yang betul, yang mau Tuhan, yang Tuhan mau kita bisa jalani di tahun 2022 ini. Ada 4 ya. Berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa mengerti maunya Tuhan apa untuk kita. Lalu yang kedua, mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan itu, kita tidak akan bisa. Lalu kemudian yang ketiga, kalau sampai kita gagal, jangan putus asa. Gagal membuat kita terus melangkah ke depan, memiliki motivasi yang jauh lebih di depan untuk kita dapat berserah sama Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, ketika Tuhan membuat kita berhasil, jangan sombong, jangan bermegah diri, karena saya bisa, karena saya kuat, karena ini, karena itu, bukan. Tapi berikanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita mengalami kegagalan dan kita putus asa. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita mengalami keberhasilan dan kita sombong. Lalu kemudian hari ini Tuhan hajar kita lagi. Kemudian Tuhan hari ini ingatkan kita lagi. Ayo sama-sama berdoa. Ayo sama-sama lihat di depan saja. Kadang kalau kita terus pikirin hidup kita di belakang, kok kayak gimana gitu ya. Kayak kok Tuhan izinkan saya mengalami ini, kok Tuhan mengizinkan saya mengalami itu. Tapi kalau kita ingat dari firman Tuhan dari Natal kemarin, iman mengalahkan kenyataan. Lalu kemudian waktu tahun baru ya, minggu terakhir tanggal 26 itu, tunggu waktunya Tuhan saja. Lalu kemarin mengenai iman lagi. Hari ini saya cuma diberikan Tuhan ini, bertekad untuk bisa pasrah dan berserah terus sama Tuhan. Jangan sampai kenyataan, jangan sampai apapun yang ada di depan kita itu membuat kita lemah. Jangan sampai apa yang sudah terjadi di kehidupan kita yang di masa lalu membuat kita, kok kita mengalami ini Tuhan. Filipi 3 ayat 13
sampai yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, perhatikan ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Seringkali kita memiliki masa lalu yang tidak enak. Nggak harus masa lalu yang jauh banget ya. Tahun 2021 itu sudah masa lalu buat kita semua. Banyak sekali pengalaman suka, duka, senang, sedih kita alami. Mungkin ada yang waktu itu mengalami sakit, hari ini Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang waktu itu mengalami duka, hari ini perlahan Tuhan pulihkan. Dan masalah-masalah lainnya yang Tuhan izinkan terjadi pada kita di masa-masa yang lalu, itu pasti ada. Keberhasilan kita di masa lalu juga pasti ada. Tapi Tuhan bilang sama kita, pantanglah di depan saja, lupakanlah masa lalu itu semuanya, dan Tuhan akan bersama dengan kita. Pasrah, berserah, serahkanlah semuanya sama Tuhan. Tuhan yang akan berada di depan kita, Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Dan hari ini saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa menyampaikan ini, karena kalau saya menyampaikan ini bukan berarti saya sekedar mengingatkan semua yang ikut Zoom hari ini, tapi berarti Tuhan juga mengingatkan saya untuk saya bisa bertekad yang betul, bertekad untuk selalu mengutamakan Tuhan, berfokus pada Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini untuk mengawali tahun yang baru 2022. Kiranya kita semua wanita-wanita Kristen, wanita-wanita yang berada dalam Tuhan, sepenuhnya dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun boleh terjadi di depan kita nanti. Mungkin besok tanggal 4, atau mungkin bulan depan, bulan Maret sampai Desember bahkan nantinya. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Ingatlah sharingan saya hari ini. Tuhan akan selalu bersama dengan kita asal kita fokus terus sama Tuhan. Serahkanlah hidup kita sama Tuhan, berpasrah dan berserah sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada saya pribadi terutama. Saya juga mengucap syukur sama Tuhan atas semua dukungan doa yang diberikan kepada kami, sehingga kami semua sekeluarga dalam keadaan yang sehat sampai hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan untuk menjalani tahun yang baru. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada ibu-ibu semua di sini bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Sampai di sini sharingan saya. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat saya, doa syafaat kita semua. Yang pertama, untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Hari ini Tuhan mengizinkan kita, anak-anak kita kembali masuk sekolah seperti biasanya, kembali berangkat ke sekolah, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dengan varian yang baru, Omikron, yang katanya menular lebih cepat dibandingkan Delta, tapi lebih tidak mematikan, dan apapun itu beritanya, kadang-kadang membuat kita kecil hati, membuat kita, terus gimana ya, kok ada varian yang baru, tapi anak-anak masuk sekolah, terus bagaimana dengan saya, bagaimana dengan keluarga saya, dan segala bagaimana yang hari ini kita tanyakan kepada Tuhan.
biarlah kita berdoa bagi mereka semua yang memimpin bangsa dan negara ini, supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Di sini saya mau minta tolong Ibu Diah Susanti berdoa bagi seluruh bangsa dan negara kita, bagi seluruh kepemimpinan, bagi anak-anak yang sudah masuk sekolah juga, agar Tuhan jaga, lindungi, sertai. Dan juga kemudian yang kedua, untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto. Hari ini masih ada beberapa saudara kita yang mengalami sakit, yang dalam pemulihan kesehatan. Kiranya kita terus berdoa bagi mereka, dan juga untuk rencana-rencana di depan, ibadah tatap muka, ibadah lainnya maksud saya, ibadah selain ibadah raya, rencana ada ibadah wanita, ibadah pria, ibadah sekolah minggu, dan apapun itu yang di depan, kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan yang memimpin. Kalau betul Tuhan izinkan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah tatap muka, wanita, sesama wanita, bisa bertemu kembali, bisa kembali sharing sama-sama. Kiranya Tuhan yang buka jalan semua ya. Di sini saya mau minta tolong Ibu Mega. Ibu Mega berdoa bagi seluruh jemaat GBT dan juga segala program yang direncanakan agar berjalan dengan baik. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Oh, nggak ada data ulang tahun ya saya, nggak dikasih. Apa-apa nanti saya doakan secara global saja semua ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Desember kemarin. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bu Sus bisa di-unmute mic-nya? Ya, mari kita berdoa. Mari satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, Engkau masih izinkan kami, ibu-ibu yang sudah bersama-sama untuk mengikuti ibadah kaum wanita pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami terima, firman yang sungguh luar biasa Bapak. Firman yang sangat meneguhkan iman kami. Firman yang sudah membentuk kami. Firman yang sangat menguatkan dan memberkati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu ini yang sudah kami terima supaya kami bisa melakukan. Terlebih Tuhan boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan pada saat ini. Kami mau satukan hati kami untuk berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Bapa. Kami sebagai anak bangsa, kami terus menyerahkan bangsa ini. Bangsa kemuliaan-Mu ya. Kami ucap syukur Kau masih memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk kami bisa terus berdoa buat bangsa negeri kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam negeri bangsa kami itu yang terbaik menurut Engkau Bapa. Dan apapun yang terjadi, ini seizin Engkau Tuhan. Kami terus berdoa Bapa buat para pemimpin kami, khususnya dari Bapak Presiden beserta wakilnya ya Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat buat mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan bijaksana. Lebih kami serahkan para aparat perangkat semuanya Tuhan. Dari tingkat pusat sampai bawah. Terus mereka juga Kau berkati. Tuhan kami serahkan bangsa ini, negeri kami Tuhan. Biar Kau terus melawat negeri bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Sehingga Kau terus tutup bungkus dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apa yang akan terjadi di dalam negeri bangsa kami ini Tuhan. Engkau terus berkarya, Engkau terus menopang ya Bapak. Kami percaya, kami hanya berserah.
Kami hanya memohon kepada Engkau, Tuhan, Engkau yang akan melawat bangsa negeri kami dengan baik. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, juga khususnya Tuhan, Kabupaten dan Kota Mojokerto. Dan Kau sendiri Tuhan yang memberkati para bupati, juga para wali kota yang ada di Mojokerto ini Tuhan. Kau berkati setiap mereka, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga bisa memimpin dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan pakai kami semua anak-anak-Mu, bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi lilin Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Kau terus pakai anak-anak-Mu, Kau kuatkan iman mereka, sehingga mereka juga sebagai generasi penerus untuk bisa takut akan Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah ya Bapa, seruan dan doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur Tuhan. Kembali kami datang kepadamu untuk bersatu hati, untuk berdoa, untuk gereja-Mu GBT Mojokerto. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta beserta keluarga. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, supaya tempat ini gereja yang kami tempat untuk sarana beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dapat ditambah jiwa-jiwa baru, sehingga semakin banyak jiwa datang mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Kami juga mohon dari-Mu, berkatilah para hamba Tuhan dan para pelayan-Mu dimanapun dan kapanpun keadaan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto. Kiranya kami semua dalam lindungan dan naungan-Mu saja ya Tuhan. Kalau Engkau yang akan terus memimpin dan menyertai kami semua. Kiranya Engkau juga yang memimpin segala program-program ke depan yang akan kami jalankan. Engkau yang mengawali tahun ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu segala program yang kami rancangkan dapat terlaksana. Tapi kalaupun tidak, kami tahu itu juga yang terbaik yang dari Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada seluruh majelis, dalam rapat-rapat majelis, kiranya Tuhan yang tolong pimpin, agar segala sesuatu yang diputuskan berdasarkan kehendak-Mu, berdasarkan keinginan-Mu, dan bukan dari keinginan setiap kami manusia biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga melawat ibu-ibu yang dalam kondisi lemah. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang pulihkan, juga dengan Bapak Hari yang dalam kondisi lemah juga Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, 2022 akan dilewati dengan baik. 2022 akan menjadi kemenangan bagi setiap yang berada dalam kelemahan. Dan juga di sini kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang hadir pada ibadah sore malam hari ini, tanpa terkecuali. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Dan kami mau terus dapat datang kepadamu. Kami mau dapat terus beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau berfokus kepada Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa secara khusus bagi ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Desember kemarin. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan perpanjangan umur, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua untuk dapat dengan perpanjangan umur ini dapat lebih dan lebih lagi melayani Tuhan. Juga untuk kami semua yang hadir pada ibadah Zoom hari ini Tuhan, mungkin begitu banyak kekurangan kami, tapi inilah kerinduan dan hati kami. Kalau kami mau dapat datang beribadah kepadamu Tuhan, ajarkan kami untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan mengutamakan Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak berputus asa ketika kami mengalami kegagalan. Ajarkan kami untuk tidak menjadi sombong ketika kami berhasil. Dan kami percaya Engkau yang sepenuhnya berada dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ibadah kami pada sore malam hari ini. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan.